争った形跡はなし。Toshiro. Selamat waktu setempat dulur-dulur semua. Semoga selalu disertai kesehatan dan kebahagiaan ya. Alur cerita film yang akan gue suguhkan kali ini adalah tentang seorang pengacara sukses yang nyaris gak punya hati nurani. Tapi hidupnya berubah total saat dia diserang secara brutal oleh sosok misterius bertopeng monster. Yang gak cuma ngasih luka fisik, tapi juga membuka luka masa lalu yang selama ini terkubur. Lumberjack the Monster, sebuah thriller psikologis dari Jepang yang gak cuma penuh dengan adegan sadis dan ketegangan, tapi juga penuh teka-teki tentang siapa sebenarnya monster yang sesungguhnya. Siap-siap, karena cerita kali ini gak cuma akan bikin lo ngeri, tapi juga akan menguras emosi dan pikiran lo. Film dibuka dengan kemunculan seorang pengacara bernama Akira Ninomiya yang sedang mengendarai mobilnya di jalanan yang sepi menuju rumah sakit. Dalam perjalanannya, dia dibuntuti oleh seseorang. Awalnya dia tidak menyadari hal itu, tapi saat tiba di sebuah tikungan tajam, hal itu membuat mobil yang dikendarai si penguntit oleng dan terjungkal. Pria itu bernama Yeba. Dia bekerja di salah satu rumah sakit yang dipimpin oleh Sugitani. Alasan kenapa dia membuntuti Akira karena dia menemukan surat kematian palsu yang setelah dia selidiki, dia mencurigai ada keterlibatan Akira dalam hal itu. Yeba menganggap jika dia berhasil memastikan hal itu, dirinya bisa mendapatkan banyak keuntungan. Namun nasib naas justru menimpanya. Setibanya di rumah sakit, Akira langsung menemui pimpinan rumah sakit itu yang tidak lain adalah temannya sendiri, yaitu Sugitani. Dalam pertemuannya itu, Sugitani terlebih dulu membuka pembicaraan bahwa dirinya didatangi oleh agen investigasi dari kepolisian yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan berantai yang terjadi baru-baru ini. Akira tidak banyak menanggapi seputar informasi yang diberikan Sugitani. Akira justru meminta Sugitani untuk menghapus bukti-bukti keterlibatannya dalam penerbitan surat kematian palsu. Nah, siapa yang dibunuh si Akira ini? Kita lihat di menit selanjutnya. Saat Akira memasuki salah satu parkiran sebuah gedung, tiba-tiba saja dia diserang oleh seorang pria bertopeng. Dalam penyerangan itu, si pria bertopeng mengatakan bahwa monster seperti Akira pantas mati. Akira pun memberikan perlawanan yang membuat si manusia topeng itu mengurungkan niatnya. Setelah itu, Akira mengeluarkan semua uang yang ada di dompetnya dan menelannya. Di situasi lain, sekelompok polisi sedang melakukan rapat khusus terkait pembunuhan berantai yang terjadi. Kepala unit, Hirose, memberikan laporan bahwa orang-orang yang menjadi korban pembunuhan mendapatkan luka serius di kepala. Dan yang parahnya lagi, otak para korban diambil oleh si pembunuh. Dan dari luka yang diberikan, Hirose menduga kalau senjata yang digunakan oleh si pembunuh ini adalah senjata berupa kampak atau sejenisnya. Juga didapatkan informasi bahwa orang-orang yang menjadi korban adalah orang-orang yang mempunyai catatan kriminal. Nah, Inspektur Toshiro dari Badan Analisis memberikan informasi bahwa pelaku mempunyai motif yang spontan, namun dalam menjalankan aksinya, pelaku sudah membuat rute dan rencana yang cukup matang. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya satu kamera pengawas pun yang berhasil menangkap gambarnya, dan yang lebih menarik lagi adalah di setiap lokasi kejadian tidak ditemukan satupun bukti atau petunjuk yang mengarah ke si pelaku. Lebih lanjut, Toshiro menduga bahwa si pelaku adalah seorang psikopat. Toshiro juga berpendapat sebelum memecahkan misteri tentang siapa pelaku sebenarnya, maka terlebih dulu harus mencari tahu keterkaitan atau hubungan dari para korban. Nah, dari penjelasan Toshiro ini, gue menyimpulkan bahwa satu-satunya yang menjadi petunjuk tentang pelaku adalah tentang kepribadian psikopat itu. Setelah rapat selesai, Toshiro didatangi Inui dan meminta Toshiro untuk menjelaskan dengan lebih detail tentang seperti apa ciri-ciri si pelaku. Dan Toshiro menjelaskan, melihat dari waktu kejadian, kemungkinan besar pelaku adalah seorang pekerja dengan jam kerja yang fleksibel. Sementara itu, setelah melewati 6 jam masa kritis akibat pendarahan di kepala karena serangan dari orang bertopeng, Akira mulai siuman dan menerima laporan dari dokter yang merawatnya.
Di kesempatan itu si dokter menjelaskan bahwa meskipun pendarahannya berhasil diatasi, si dokter menyarankan agar Akira tetap tinggal beberapa hari lagi untuk keperluan observasi. Bukan tanpa alasan, hal itu dikarenakan si dokter menemukan sesuatu yang aneh dari hasil CT scan yang dia duga itu adalah chip saraf. Mendengar hal itu, dalam hati Akira pun heran. Dia tidak ingat sedikit pun tentang chip itu dan bahkan namanya saja dia baru mendengarnya dari si dokter. Namun setelah si dokter menjelaskan lebih jauh tentang chip itu, Akira pun bersikap seolah-olah dia mengetahuinya. すぐにかかりつけの病院に連絡しておきます。すぐに呼んでくださいね。はい。ありがとうございます。 Toshiro kemudian kembali mendatangi tempat kejadian perkara untuk kembali menganalisis dan mencari petunjuk tentang pembunuhan yang terjadi. Dengan insting dan kemampuan analisisnya, Toshiro mampu menggambarkan kemungkinan skenario yang terjadi. Tidak lama setelah itu, Inui muncul dan memberikan laporan bahwa memang benar dari kedua korban terdapat satu kesamaan, yaitu sama-sama dibesarkan di panti asuhan. Meskipun kedua korban besar di panti asuhan yang berbeda, namun informasi itu menjadi petunjuk yang mungkin saja motif pelaku adalah balas dendam, mengingat banyaknya kasus pembulian yang terjadi di panti asuhan. Mendengar informasi yang disampaikan oleh Inui, Toshiro jadi bertanya-tanya tentang Inui. Si Inui ini sebenarnya siapa sih? Cepet banget dapat informasinya. Kurang lebih kayak gitu pertanyaan si Toshiro. Dan Hirose pun memberikan sedikit informasi tentang Inui. Hirose menjelaskan bahwa Inui itu dulunya detektif hebat. Dia pernah menangani kasus asuransi yang penuh dengan teka-teki, di mana pada saat itu seorang ibu rumah tangga tewas karena jatuh dari tangga yang kemudian si suaminya yang bernama Kenmochi menangis di depan kamera, lalu setelah itu menerima klaim asuransi kematian istrinya sebanyak 5 juta yen. Sebenarnya Inui berhasil mengungkap misteri dari kematian wanita itu, namun karena tidak adanya saksi dan barang bukti membuat Inui tidak bisa menangkap si pelaku. Hingga pada suatu saat Kenmochi sedang berseteru dengan mertuanya, tiba-tiba saja Inui datang dan menghajar Kenmochi. Kenmochi jelas tidak terima. Kenmochi pun melaporkan kejadian itu ke kepolisian. Alhasil Inui diturunkan pangkatnya dan dipindahkan. Nah, setelah mendengar cerita itu, dalam pikiran Toshiro, Kenmochi terdengar seperti seorang psikopat. Kembali ke Akira. Akira yang penasaran tentang chip yang terpasang di kepalanya itu pada akhirnya meminta bantuan kepada Sugitani untuk mencari informasi tentang apa sebenarnya yang disebut dengan chip saraf itu. Dan Sugitani pun menjelaskan bahwa pada mulanya, chip saraf dibuat untuk merangsang anggota tubuh yang lumpuh. Namun seiring perkembangannya ilmu dan teknologi, chip saraf pun mulai dipakai untuk mengendalikan emosi. Dan dalam beberapa kasus terdapat juga para penjahat yang dioperasi dan dipasang chip itu tanpa persetujuan sebelumnya. Pemasangan chip saraf itu dimaksudkan untuk menekan perilaku yang tidak normal. Karena perkembangannya, chip saraf pun sudah dilarang sejak 30 tahun lalu. Itu artinya, saat Akira berada di panti asuhan 30 tahun lalu, di kepalanya sudah terpasang chip tersebut. Kemudian saat Akira mencerna informasi itu, pandangannya teralihkan oleh salah satu iklan pop-up yang muncul di layar monitor Sugitani, yang bergambar sama persis dengan orang bertopeng yang pernah menyerangnya. Sugitani pun memberitahu Akira kalau gambar itu adalah sebuah cerita dongeng yang mengisahkan tentang si penebang kayu buruk rupa yang suka memakan manusia. Setelah itu, Akira pun pergi. Setibanya di rumah, Akira langsung membaca kisah penebang pohon yang sengaja dibelinya untuk mengetahui seperti apa kisah si penebang kayu itu. Selain itu, juga untuk mencari informasi tentang sosok bertopeng yang menyerangnya. Esok paginya Akira menelpon Emi yang tidak lain adalah tunangannya sekaligus anak dari pemilik dan pendiri kantor perusahaan tempat Akira bekerja. Dalam percakapan itu, Akira memberitahu Emi bahwa seluruh komite sepakat untuk menyerahkan kepengurusan kantor itu kepada Akira dan tanpa berpikir panjang, Emi pun langsung menyetujuinya. Bukan hanya itu, Emi juga mempersilahkan Akira untuk mengganti nama kantor tersebut. Namun untuk menghargai mendiang ayahnya Emi, Akira memutuskan untuk mempertahankan nama yang sudah dibesarkan oleh ayahnya Emi itu. Malam harinya saat Akira sedang jogging, Akira melihat seorang bapak-bapak melakukan hal yang tidak pantas kepada anaknya yang masih kecil. Tidak terima dengan perilaku si bapak-bapak itu, Akira pun memberikan pelajaran kepada si bapak-bapak itu. Dan saat Akira selesai memberi pelajaran ke si bapak-bapak yang ditemuinya itu, tiba-tiba saja sosok bertopeng kembali muncul dan menyerang Akira.
Di kesempatan itu Akira berhasil melepas topeng sosok itu, namun sayang meskipun Akira berhasil melepas topengnya, dia tidak berhasil melihat wajah di balik topeng itu. Di situasi lain, Toshiro tampak dipusingkan oleh kasus yang ditanganinya. Bagaimana tidak, makin hari korban pembunuhan makin bertambah dan setelah diidentifikasi, ternyata para korban itu memiliki kesamaan dengan para korban sebelumnya, yaitu sama-sama dibesarkan di panti asuhan. Setelah kembali dari TKP, Toshiro mendapatkan laporan bahwa beberapa hari yang lalu seorang pengacara diserang oleh seorang yang mengakibatkan luka di kepalanya. Saat Toshiro melihat laporan itu, dia langsung sadar bahwa dirinya pernah bertemu dengan si korban saat mengunjungi rumah sakit Sugitani. Setelah mendapatkan informasi tentang kediaman Akira, Toshiro pun kini sampai di kediaman Akira dan mulai menanyai Akira tentang hubungannya dengan Sugitani dan kejadian penyerangan yang pernah menimpanya. Selain itu, Toshiro juga memperlihatkan foto para korban kepada Akira dan Akira menjawab tidak ada satupun orang yang dia kenal. Kemudian saat Toshiro menanyakan tentang masa kecil Akira yang tumbuh besar di panti asuhan, tiba-tiba saja sikap Akira berubah dan langsung menghentikan pembicaraan itu. Toshiro pun pergi sambil mengingatkan Akira agar berhati-hati. Selesai dengan Akira, kini Toshiro pergi ke rumah sakit yang pernah menjadi tempat Akira dirawat. Dan saat berada di sana, kebetulan si dokter lagi berada di luar, Lur. Jadi Toshiro pun pada akhirnya gak bisa ketemu sama si dokter dan gak bisa berbuat banyak. Toshiro meminta kepada perawat untuk menunjukkan hasil CT scan Akira. Tapi si perawat gak berani ngasih karena gak punya kewenangan untuk itu. Tapi meskipun begitu, pada akhirnya Toshiro berhasil memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil data CT scan Akira yang ada di komputer si dokter. Nah, si dokter yang tadi gak ada di rumah sakit rupanya dia ada di sini, Lur. Dia diculik sama Akira dan Sugitani. Akira menganggap bahwa si dokter ini bekerja sama dengan si sosok bertopeng yang menurut dugaan Akira mengincar chip saraf yang terpasang di kepalanya. Si dokter yang tidak tahu menahu tentang hal yang dialami oleh Akira itu pun pada akhirnya menjadi korban keberingasan Akira dan Sugitani. Setelah membunuh si dokter, Akira merasa ada yang aneh pada tubuhnya. Akira merasa adrenalinnya melemah. Akira menganggap hal itu diakibatkan oleh chip yang ada di kepalanya. Namun Sugitani menanggapi lain. Dia berpendapat bahwa justru bukan adrenalin Akira yang melemah, melainkan chip yang terpasang di kepala Akira mulai tidak maksimal. Akira tertegun dan heran. Melihat ekspresi Akira yang seperti itu, kemudian Sugitani pun menceritakan sebuah kasus yang terkenal, yaitu kasus Toma. Toshiro yang sudah mengantongi informasi hasil CT scan Akira kemudian membawa data itu kepada rekannya untuk diperiksa. Dan dalam pemeriksaan data itu, si rekan Toshiro menjelaskan hanya ada sedikit luka yang mungkin bisa berakibat fatal. Selain itu, si rekan malah lebih tertarik dengan chip saraf yang ada pada data CT scan itu. Namun rupanya Toshiro tidak mengetahui tentang chip saraf itu, Lur. Berkat informasi dari rekannya itu, Toshiro menarik kesimpulan sementara tentang motif dibalik pembunuhan berantai yang ditanganinya. Yang tidak lain adalah si pelaku membunuh korban untuk mengambil chip saraf dan menghancurkan tengkorak kepala korban untuk menutupi bukti operasi yang sembrono. Kemudian Toshiro pun meminta Hirose untuk memeriksa hasil CT scan para korban. Dan ternyata benar saja semua korban pembunuhan terpasang chip saraf di kepalanya. Dan berdasarkan informasi dari sejumlah panti asuhan, para korban memang sudah memiliki bekas luka operasi di kepala sejak masih kecil atau saat mereka dititipkan di panti asuhan itu. Namun tidak ada yang mengetahui siapa yang melakukannya dan apa tujuannya. Nah, di sini Toshiro berspekulasi bahwa orang-orang yang menjadi korban atau yang terpasang chip di kepalanya adalah korban percobaan ilegal yang gagal, yang kemudian dititip ke panti asuhan. Dan demi pengembangan penyelidikan, Hirose mendatangkan seorang mantan detektif yang dulu pernah menangani kasus yang sangat sadis, yaitu terkenal dengan sebutan kasus Toma. Takijima menjelaskan bahwa lebih dari 30 tahun lalu ada pasangan suami istri yang melapor ke pihak polisi. Mereka kehilangan anaknya bernama Takeshi. Nah, saat diselidiki, terdapat hal yang aneh dalam kasus penculikan itu, yaitu si penculik tidak meminta tebusan kepada pihak manapun. Kemudian setelah itu banyak penculikan anak yang terjadi, dan setelah diselidiki lebih lanjut, diketahui bahwa orang yang melakukan penculikan berantai itu adalah Kazuo Toma dan istrinya. Dan sadisnya, anak-anak yang diculik oleh Toma dijadikan objek percobaan untuk mencari tahu bagaimana cara mengobati anaknya yang mempunyai kecenderungan psikopati.
Karena sulitnya mencari objek percobaan yang memiliki kecenderungan psikopati, Toma pun membuat anak-anak yang diculiknya menjadi psikopat dengan chip saraf yang dipasang di kepala mereka. Saat dalam persidangan, Toma menjelaskan bahwa dari sekian banyak anak yang menjadi objek percobaan, hanya satu orang saja yang selamat, yaitu Takeshi. Tentu saja keterangan yang diberikan Toma itu tidak benar, sebab pada kenyataannya di luar sana banyak penyintas lain yang berkeliaran. Cerita Takijima pun tiba-tiba dipotong oleh Toshiro yang menanyakan tentang bagaimana nasib Takeshi, dan Takijima menjawab bahwa Takeshi sampai sekarang masih hidup dan masih memiliki kecenderungan psikopati. Takeshi adalah orang yang menjadi penyebab turunnya pangkat Inui yang tidak lain adalah Kenmochi. Setelah itu Hirose memerintahkan semua pasukannya untuk melindungi Kenmochi dan mencari sisa-sisa kaki tangan Toma. Tapi tidak dengan Inui. Entah kenapa dia malah dibebas tugaskan dari kasus itu. Mungkin karena Inui pernah punya masalah sama Kenmochi atau memang ada pertimbangan lain ya. Kita nggak tahu. Cuma Hirose dan sutradara yang tahu. Setelah pertemuan dengan Takijima, Toshiro langsung meminta bergabung dengan tim pelindung Kenmochi. Dan tidak lama setelah itu, Kenmochi pun muncul dan langsung menolak tawaran para petugas polisi itu dan langsung mengusirnya. Sementara itu, tim lain berhasil menemukan kaki tangan Toma. Namun sayang, kaki tangan Toma itu ditemukan dalam keadaan sudah membusuk dan diduga sudah dihabisi sekitar 3 bulan lalu. Saat Toshiro memberikan informasi tentang chip yang terpasang di kepala Akira, secara tiba-tiba Toshiro langsung dibebas tugaskan, Lur. Hal itu dikarenakan pencurian data yang dilakukan oleh Toshiro. Di situasi lain di atap gedung terlihat Akira seperti sedang mengingat sesuatu, dan rupanya Akira sedang mengingat saat ayahnya Emi dijatuhkan olehnya dari atas gedung itu. Nah, di sini kita dikasih tahu kalau ternyata ayah Emi itu meninggal bukan karena bunuh diri, Lur, melainkan karena dihabisi oleh Akira. Nah, gak lama kemudian saat Emi muncul di tempat itu dan menanyakan sedang apa Akira di sana, Akira menjawab bahwa dirinya belum bisa melupakan kematian ayahnya Emi. Mendengar hal itu, Emi jadi makin kelepak-kelepak sama Akira. Esok paginya, Akira bersama Emi mengunjungi panti asuhan tempat Akira dibesarkan dulu. Saat tiba di sana, Akira disambut hangat oleh pengurus panti itu, yang bernama Ibu Ryoko. Dan di kesempatan itu Akira menunjukkan foto Toma dan menanyakan apakah benar orang yang ada di foto itu adalah orang yang menitipkan Akira di panti asuhan itu. Namun ternyata Buryoko tidak mengetahui siapa orang yang sudah menitipkannya di sana. Buryoko hanya memberitahu sesekali ada telepon yang menanyakan tumbuh kembang Akira. Karena tidak mendapatkan jawaban apapun, Akira menyudahi pembicaraan itu. Dan saat Akira keluar ruangan, dia melihat Emi yang sedang bernyanyi bersama dengan anak panti asuhan yang ada di sana. Dan hal itu membuat Akira merasakan kesedihan yang teramat dalam. Dan malam harinya, saat Akira kembali membuka buku cerita penebang kayu, tiba-tiba saja sosok bertopeng kembali menyerang Akira. Akira pun memberikan perlawanan, dan saat sosok bertopeng berhasil dilumpuhkan, Akira membuka topeng itu dan ternyata orang di balik topeng itu adalah Sugitani. Mengetahui fakta itu, Akira tidak marah ataupun kecewa. Hal itu dikarenakan Akira tahu bahwa yang dilakukan Sugitani itu hanya pura-pura atau candaannya saja. Akira berkata kepada Sugitani bahwa dia sudah mengetahui siapa sosok bertopeng yang mengincarnya itu. Esok paginya, Toshiro mengunjungi rumah Akira dan bercerita bahwa 20 tahun lalu seorang pria datang ke sekolah dan menghabisi 9 siswa hanya untuk mendapatkan hukuman mati. Salah satu dari 9 siswa itu adalah kakak dari Toshiro. Tentu saja cerita itu hanya sebagai pengantar. Lebih lanjut, Toshiro menanyakan tentang chip yang terpasang di kepala Akira. Akira pun menanggapi pertanyaan itu dengan mengatakan bahwa kedatangan Toshiro yang seorang diri menunjukkan bahwa ada sesuatu yang dilakukan Toshiro tanpa surat perintah. Dan Akira memastikan bahwa tindakan itu berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan Toshiro. Akira menduga bahwa Toshiro dibebas tugaskan karena sudah mencuri hasil CT scan Akira. Mendengar pernyataan itu jelas membuat Toshiro sedikit tegang. Terlebih lagi, Akira berbicara sambil menodongkan sebilah pisau ke arah Toshiro. Saat Toshiro meninggalkan rumah Akira, tiba-tiba saja dia menerima panggilan dari Hirose yang mengabarkan bahwa tim yang bertugas mengawasi Kenmochi tidak mengetahui keberadaan Kenmochi. Hirose menduga hal itu berkaitan dengan Inui, dan atas alasan itu Toshiro pun mendapat perintah untuk mencari keberadaan Inui. Dan saat Toshiro tiba di rumah Inui, ternyata Inui tidak ada di rumahnya. Dan seketika saja Toshiro mengingat sesuatu.
Tanpa pikir panjang, Toshiro langsung tancap gas ke lokasi Akira berada. Tidak sulit untuk Toshiro menemukan lokasi Akira saat ini, karena saat mengunjungi rumah Akira, Toshiro berhasil memasang GPS di mobil Akira. Akira yang sedang melamun di rumahnya tiba-tiba saja dia mendapat pesan dari Emi, dan saat pesan itu dibuka, sebuah foto yang menunjukkan Emi sedang dalam keadaan terikat dengan pesan, "Datanglah ke rumah pasangan Toma." Akira pun langsung melesat menuju tempat itu. Dan saat tiba dan memasuki rumah itu, dia melihat begitu banyak kenangan yang sudah lama tidak muncul dalam ingatannya. Kemudian saat Akira berhasil menemukan Emi, tiba-tiba saja sosok bertopeng muncul dan langsung menyerang Akira. Dan serangan itu membuat Akira masuk ke dalam jebakan yang dibuat oleh sosok bertopeng itu. Dan saat sosok bertopeng itu membuka topengnya, ternyata dia adalah... dia adalah Kenmochi. Dan di sana Kenmochi menceritakan alasannya melakukan semua itu. Salah satu alasan kenapa Kenmochi menghabisi para psikopat buatan adalah untuk menghentikan pembunuhan yang dilakukan oleh para psikopat buatan. Bukan cuma itu, Kenmochi juga menceritakan tentang penyebab sebenarnya dari kematian ayahnya Emi. Dan dari semua cerita yang disampaikan oleh Kenmochi, Akira pun sadar bahwa Kenmochi hanya bisa menghabisi para psikopat buatan. Dan seketika saja, Akira menodongkan pisaunya ke arah Emi dan mengancam Kenmochi. Jika Kenmochi tidak memberikan data para psikopat buatan, maka Akira akan menghabisi Emi. Kenmochi yang tadinya beringas tiba-tiba saja menjadi lembut. Saat Akira sedikit lengah, Kenmochi berhasil melepaskan Emi dari dekapan Akira dan pertarungan di antara mereka pun tidak bisa dihindarkan. Kenmochi pun dibuat tidak berdaya dan Akira mendapatkan data yang diinginkannya. Dalam situasi yang menguras emosi itu, Kenmochi menceritakan semua yang dia ketahui tentang Akira, mulai dari keluarganya, kepribadiannya saat kecil, dan apa yang dilakukan Akira saat berada di rumah pasangan Toma dulu. Dan rupanya cerita itu berhasil membuat ingatan Akira kembali tentang bagaimana dulu Kenmochi selalu menjaga dan melindungi Akira dari percobaan yang dilakukan oleh pasangan Toma. Selain itu, Kenmochi menyampaikan permintaan maafnya karena tidak bisa melindungi Akira saat itu. Setelah Akira pergi meninggalkan rumah pasangan Toma itu, Kenmochi membakar rumah pasangan Toma itu dengan sebatang rokok pemberian dari Akira. Tidak lama setelah itu, Toshiro tiba di lokasi. Namun sayang, kedatangannya terlambat, Lur. Sehingga dia hanya bisa menyaksikan Kenmochi yang sudah tidak berdaya terkurung dalam kobaran api. Dan beberapa hari setelah kejadian itu, Toshiro kembali mendatangi Akira di kantornya. Dan di sana, Toshiro menanyakan tentang mengapa Akira membuang pelacak yang dipasangnya di rumah pasangan Toma. Dan apa sebenarnya yang ingin Akira tunjukkan kepada Toshiro. Nah, di sini kita sebagai penonton akhirnya diberitahu bahwa sebenarnya Toshiro dan anggota polisi yang lain itu sebenarnya udah tahu kalau Kenmochi itu si pelaku si pembunuhan ya. Cuma ya karena mereka nggak punya bukti dan saksi yang kuat, pada akhirnya mereka tuh nggak bisa nangkep Kenmochi dan memutuskan buat mantau si Kenmochi dari jauh gitu. Nah, sebelum meninggalkan kantor Akira, Toshiro mengingatkan Akira bahwa suatu saat nanti dia akan menangkapnya. Setelah pertemuannya dengan Toshiro, Akira pun pulang ke rumahnya dan di sana terlihat Emi yang tampak berantakan. Akira mencoba menarik simpati Emi dengan mengatakan bahwa setelah Emi pulih, dia akan menceritakan semua kebenarannya. Dengan sebuah pelukan, Akira mengucapkan permintaan maafnya kepada Emi. Namun, ternyata dalam pelukan itu Emi menancapkan sebilah pisau ke tubuh Akira. Dan hal itu membuat Akira emosi. Akira langsung membalas dengan mencekik Emi. Namun tidak lama, Akira melepaskan tangannya dari leher Emi dan meminta Emi untuk menemui Toshiro. Emi pun segera berlari dan meninggalkan Akira. Sampai pada akhirnya, Akira pun tewas. Film pun selesai. Tamat. Ya, ini film lumayan gila ya, Lur ya. Plot twistnya cukup sulit ditebak gitu ya. Nah, menurut gue hampir semua orang yang muncul dalam adegan ini bisa dicurigai sebagai pelaku utama. Dari awal sampai menjelang akhir, film ini berhasil menguras emosi dan pikiran gue ya. Buat yang udah nonton, tulis pendapat lo di komentar. Nah, buat kalian yang belum nonton, buruan tonton film ini. Asli film ini edan emang.
Dan dari film ini juga kita belajar tentang bagaimana trauma masa kecil membentuk pribadi seseorang. Beberapa karakter dalam film ini memiliki masa lalu kelam termasuk luka atau bekas operasi misterius di kepala saat masih kecil yang ternyata berpengaruh besar terhadap siapa mereka di masa dewasa. Ini menunjukkan bahwa luka batin masa lalu bisa meninggalkan jejak psikologis yang mendalam jika tidak ditangani. Selain itu, Akira yang terobsesi memburu penyerangnya demi balas dendam justru semakin kehilangan kendali dan sisi kemanusiaannya. Obsesinya tidak membawa kelegaan, melainkan jerumuskannya lebih dalam ke jurang kegelapan. Hal ini menyiratkan bahwa dendam bukanlah obat penyembuh, melainkan memperparah luka. Gitu. Gimana menurut lo? Apa kesan yang lo dapat saat atau sesudah nonton film ini? Tulis di kolom komentar. Oke, itu aja alur cerita film yang bisa gue suguhkan kali ini. Semoga semua terhibur. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.